Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ini nasib dari bapak penjual es ya, katanya mau dibantu ya, insya Allah akan naik harkat dan derajatnya. Ini gimana Bunda? Ada nggak informasi soal itu? Iya, ada pesantren ya, ada pesantren tuh yang open kayak open donasi, memang open donasi. Ada juga dari netizen yang open donasi. Jadi memang sosok Pak Dolop atau Pak Pun ini lagi dicari-cari para donatur ya. Karena mereka memang ingin memberikan beasiswa kepada putranya Pak Dolop ini gitu loh. Dengan keadaan yang seperti ini banyaklah simpati publik gitu. Banyak yang simpati publik. Mereka nggak mau lah kayak pedagang seperti ini dihina-hina gitu kan. Ini akan jadi dalih Bunda sebetulnya bagi Gus Miftah. Kenapa saya bilang gitu? Nanti beliau pasti berpikir gini, gara-gara saya merendahkan panjenengan saat iki koyo royo, kaya raya, itu gimana nyikapinnya? Ya kalau namanya alas iku ombo ya, saya orang Jawa gitu ya, alas iku ombo, alasan iku ono ae gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh belajarlah pembelajaran gitu loh. Kalau cari pembenaran nggak akan ada selesainya. Jadi kita tuh harus ngelihat itu masalahnya apa, yang jadi titik beratnya itu apa sih yang diperdebatkan. Jadi jangan selalu mencari-cari alasan atau mencari-cari pembenaran gitu loh. Jadikan semua itu pembelajaran, koreksi diri, merubah, istilahnya harus berbenah lah seperti itu. Alasiku ombo, alasaniku ono ae gitu. Ya kalau misalkan ini menjadi dalih bagi beliau ya, karena kamu penjual es jadi ketiban rezeki kan gitu. Apakah Gus Miftah akan melakukan itu semua kepada masyarakat yang tidak mampu dengan mengolok-ngoloknya, dengan merendahkan supaya dapat simpati masyarakat? Kan enggak juga. Kan enggak dibenarkan juga seperti itu gitu loh. Kan gitu. Dia pemuka agama tapi mencontohkan hal-hal seperti itu yang sudah di luar dari ketentuan. Bukan candaan lagi ujungnya kan gitu. Ya kan Rasul itu sudah sebaik-baiknya figur dan contoh ya. Rasul pun kalau bersalah kepada anak kecil pun Rasul itu tak pakai berpikir panjang untuk minta maaf gitu. Kenapa seorang Gus Miftah misalnya nggak mau minta maaf atau berdalih ini dan ini? Contoh aja Rasul lah, patokan kita itu ya, suri toladan kita, figur cerminan itu ya Rasul itu. Kalau Rasul aja bersalah kepada anak-anak bisa minta maaf, kenapa Gus Miftah susah untuk meminta maaf? Itu aja, jangan pakai banyak alasan lah ya, pembenaran Bunda, lah ya. Itu di sini pembelajaran, jangan selalu pembenaran. Ini sudah direspon sama adminnya Gerindra ya, Bapak Prabowo Subianto ya. Mudah-mudahan sosok Gus Miftah bisa cepat merespon dan tidak lagi berdalih dengan membenarkan apa yang dia katakan gitu ya, karena ini sudah melukai hati pedagang-pedagang kecil. Sementara Bapak Presiden Prabowo Subianto ya pro sekali terhadap UMKM ya, pedagang-pedagang kecil ya Bunda ya. Dengan yang terakhir dengan program pertama 100 hari kerja ya, itu beliau membebaskan utang-utang yang memang sudah gagal bayar gitu ya untuk UMKM. Jadi jangan bilang pastinya Bapak Prabowo itu sangat pro sekali kepada pedagang-pedagang kecil di tanah air. Tidak untuk direndahkan juga, tidak untuk disudutkan juga. Makanya wajarlah di sini Gus Miftah itu harus menghargai, kemudian gak salah juga untuk melakukan minta maaf atau klarifikasi gitu ya Bunda ya. Ya, karena ini belum pernah kedengaran klarifikasi atau permintaan dari Gus Miftah kan yang berbicarakan kuasa hukumnya atau orang-orang yang memang mungkin besok Bunda, karena grafiknya kan ini dengan Gus Miftah belum ada. Gus Miftah ini angkat bicara belum? Iya, karena kan ini grafiknya makin tinggi, kemungkinan besar besok dia akan klarifikasi paling lama. Karena kan ini sudah menyangkut tentang pedagang kecil yang selalu disuarakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, dimana pedagang-pedagang ini adalah penopang berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya Bunda ya. Iya, sokok guru perekonomian kayak gitu ya, sokok guru perekonomian lah ya.
Oke, jadi Bunda untuk kedepannya nih ya, Gus Miftah gitu. eh, Apa sih yang Bunda harapkan dari sosok Gus Miftah ini ke depannya? Kalau berdakwah lagi Ya, gitu. selalu introspeksi diri aja, Mm-mm. selalu introspeksi diri. Dan sebelum kita itu apa ya, katakan berbuat sesuatu kepada orang lain, itu Ya. umpamakan diri kita aja loh. Diri kita ini misalnya kalau dikata-katain orang Mm-mm. gitu, diumpat-umpat gitu, apakah diri kita tuh seneng, apakah diri kita tuh legowo? Ya. Kalau kita selalu bercermin dan introspeksi diri, saya rasa akan menjaga sikap gitu Mm-mm. kan. Beda Iya. lagi kalau orang egois ya. Kalau orang egois itu nggak mau berbenah, orang egois itu nggak mau introspeksi diri, orang egois itu nggak mau pembelajaran. Yang ada pembenaran terus, cari kambing Oke. hitam terus, kan itu Oke. nggak bagus. Bunda, yang Padahal di dalam pasti Islam itu kan dari kejadian kita ini, harus itu memang ya ada juga hikmah yang bisa diambil ya, tapi tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukan sama Gus Miftah. Itu dulu poinnya. ya Ya kan? Yang hikmahnya, yang baiknya adalah banyak sekali orang-orang besar di tanah air yang mencoba untuk menghubungi Bapak penjual es untuk memberikan bantuan atau donasi ya Bunda ya. iya, betul betul. Ya. Banyak Tapi sekali semata-mata orang-orang yang ini sudah bukan eh, beritikat baik memberikan beasiswa Ya. pendidikan kepada anak-anaknya Pak Dolok. Iya, tapi ini harus diingat, ini adalah buah dari apa ya? Ibaratnya dari hinaan sosok Gus Miftah kepada sosok penjual es tadi. Ya. Jadi Ya, ya ini udah apa ya? Ibaratnya buah hasil yang tidak baik lah sebetulnya ya kan gitu. Ya ya walaupun kan, benar. Ya karena kan memang di dalam agama kan dikatakan bahwa belum tentu orang yang dihina itu tidak ditinggikan derajatnya oleh Allah loh. Orang yang direndahkan itu justru malah oleh Allah itu ditinggikan derajatnya. Iya. Itu. Ya makanya di sini saya mau ngatakan, walaupun nanti donasi sumbangan dari donatur-donatur itu masuk dan bahkan membuat kehidupan Bapak penjual es ini berubah, tapi kan ini sumbernya adalah suatu penghinaan. Awalnya ini dari penghinaan, inilah yang saya sayangkan gitu kan. Makanya Ya. bisakah Gus Miftah untuk menaikkan derajat orang tanpa merendahkan dia terlebih dahulu? Kan itu ada caranya dan itu bisa pastinya dilakukan Bunda. Nah itu yang saya harapkan gitu. Jadi setiap mungkin ceramah-ceramah beliau ya, yang dilangsungkan di depan publik itu, carilah 1-2 orang. Kemudian kalau beliau nggak mampu untuk memberikan apa ya, perubahan kehidupan kepada orang-orang yang dia targetkan, semisal pedagang yang membutuhkan atau keluarga yang sedang membutuhkan gitu ya. Ya dengan cara mungkin silakan open donasi ke beliau gitu ya. Atau ada donatur yang mau memberikan kehidupan yang layak pada beliau gitu. Nah, kan Tapi gitu kembali lagi ya, kita juga harus ini ya, kita harus mengingat ya bahwa open donasi itu ternyata harus ada izin loh. Karena Iya. kalau enggak nanti dianggap open donasi itu ilegal. Itu yang juga Iya. kita harus ingat-ingat. Iya. Memang tidak mudah sih ya Bunda. Mau nolong aja pun nggak mudah ya gitu ya. Ya, harus ada izin. Kalau donasinya kecil, oke ya. Donasinya besar ini yang bermasalah ya Bunda ya. Itulah, itu dia. Oke. Makanya sekarang udah begitu marak ya masalah donasi-donasi. Jadi Oke. sebelumnya harus diingat-ingat bahwa open donasi itu harus berizin, tidak bisa ilegal. Oke, Bunda, mungkin kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lihat-lihat perkembangan terbaru dari Gus Miftah ya, yang kita harapkan bisa bertobat ya, bisa memperbaiki diri, dan kemudian kita suka dengan ceramah beliau yang banyak memberikan tawaan, tapi bukan hinaan kemudian kita tawakan gitu ya. Itu yang jadi poinnya. Sampai sini dulu kita Bunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.